Dr. Muhammad untuk meneruskan sesi tadabbur Asmaul Husna pada malam hari ini. Oke. Ya, Dr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwa fillah rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam hari ini insyaallah kita akan membicarakan 3 nama Allah Subhanahu wa taala jika mencukupi. Satu Al-Bar, yang kedua Al-Qahhar, yang ketiga Al-Latif. Jadi ada 3. Pemilihan ini sebenarnya karena saya membaca satu makalah dari atau hikmah dari Ibnu Athaillah Sakandari yang menurut saya mengaitkan 3 asma Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya titik berangkatnya itu dari makalahnya Ibnu Athaillah. Ada kalimat yang menarik kata Ibnu Athaillah, "Mata a'taka asyhadaka birrah wa mata mana'aka asyhadaka qahrah." Jadi kapan saja Allah memberikan sesuatu kepada kita berupa anugerah, maka sebenarnya asyhadaka, Allah itu mempersaksikan kepada kita kebaikannya. Jadi manifestasi dari sifat al-barnya Allah. Dan kapan saja Allah mencegah kita untuk mendapatkan karunia, something yang kita wishing for, something yang kita inginkan tapi tidak kita dapatkan, sebenarnya Allah juga hendak menunjukkan asyhadaka qahrah, untuk menunjukkan powerful-nya Allah, irresistible-nya, powerful-nya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya bagi kita umat Islam, Allah memberi sesuatu atau mencegah sesuatu sebenarnya adalah cara kita untuk mengenal Allah lebih baik, ya, karena dalam pemberian itu berarti kita mengenal Allah sebagai Al-Bar. Kalau ada keinginan kita yang tidak bisa kita raih, sebenarnya kita juga sedang mengenal Allah sebagai Al-Qahhar. Ini penting karena kalau setiap apapun yang kita inginkan itu tercapai, maka pelan-pelan sebenarnya kita akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh yang sering saya ulang-ulang, misalnya kalau saya pergi bekerja setiap hari pukul katakanlah 8 pagi, 8 AM up to 5 PM katakanlah, maka salary, uang yang saya dapat dalam 1 bulan terasa bahwa tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Why? Because saya putting my effort there. Nah, sementara kalau saya tidak bekerja tapi ada orang yang memberikan uang misalnya dalam hari itu, maka saya menamakan sebagai rizki minallah. Jadi kesadaran saya bahwa rizki itu diberikan oleh Allah untuk kisah yang kedua itu adalah lebih kuat daripada kesadaran yang pertama. Demikian juga salah satu yang membuat kenapa Firaun kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala adalah karena semua keinginan Firaun terpenuhi, semua yang diharapkan bisa terjadi, sehingga kemudian dia melupakan ada kekuatan yang maha dahsyat yang tidak bisa kita kalahkan, namanya Al-Qahhar. Nah, karena itu maksudnya kenapa kita mengaitkan antara Al-Bir, Al-Qahhar, karena dia menjadi satu kesatuan. Dari Al-Bir kita melihat pemberian dan karunia Allah, dari Al-Latif karena dua ini kait-mengkait, Al-Bir dan Al-Latif, dan dari Al-Qahhar kita mengenal juga kalau misalnya kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita harap-harap. Itu kenapa kita memilih untuk session kali ini dengan 3 asma Allah Subhanahu wa taala, Al-Bar, Al-Qahhar, Al-Latif. Itu reasoning. Oke. Kita lihat sekarang ke yang pertama dulu, yaitu Al-Bar. Al-Bar. Oke. Kata Al-Bar berasal dari huruf ba sama ra. Sebenarnya dalam bahasa Arab bisa dibaca Al-Bur, Al-Bir, Al-Bar. Bedanya adalah jadi burun, birrun, bar. Ya. Bedanya kalau bur maknanya gandum. Kalau bir maknanya kebaikan atau kebajikan.
yang paling tertinggi ya, atau righteousness, itu namanya bir atau beneficent, generosity, kejujuran. Nanti kita lihat makna yang lebih luas lagi ya. Tapi makna dasarnya albir adalah righteousness, kebaikan. Okay? Albar artinya land atau kebalikan dari laut, al-bahru. Albar artinya laut, sementara al-bahru artinya albar artinya daratan, al-bahru artinya lautan. Dari ketiga makna itu, kemudian jika kata albar dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi albar, maknanya adalah the door of albir. Allah Subhanahu wa taala yang melakukan albir. Nanti kita dalami maknanya, tapi secara kebahasaan menarik. Jadi dari kata ini muncul kata yang mirip tapi memiliki makna yang berbeda, meskipun nanti kita melihat seperti rumus dasar dalam bahasa Arab, semua yang asalnya sama, hurufnya sama, sebenarnya mesti ada kaitan satu sama lain. Kenapa misalnya kok dinamakan gandum, kenapa dinamakan daratan, kenapa dinamakan barbaroh, kita nyebut ada istilah barbar. Ya. Orang yang banyak ngomongnya namanya barbaroh dalam bahasa Arab. Jadi nanti kita lihat. Oke, kita lihat dulu dari yang pertama, dari Mufradat Al-Fadhil Quran, dari Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, yang hidup 502 Hijriah meninggalnya. Jadi ini sudah setelah pasca generasi salaf. Tentu saja linguis kita yang sangat menarik, Imam Raghib Al-Asfahani. Oke. Kata Imam Raghib Al-Asfahani yang pertama, bahwa makna al-bar itu adalah antonim dari kata al-bahru atau laut. Dan kemudian digambarkan maknanya ini karena kalau kita melihat ya, daratan itu begitu sangat luasnya. Kalau dibanding laut misalnya, ini bumi kita ini hanya terdiri dari dua itu, lautan sama daratan. Dan ketika albar itu digambarkan sebagai daratan, maka dia menggambarkan sebuah keluasan. Dari situ kemudian kata albir juga diambil dengan makna at-tawassu' fi fi'lil khair. Maka bir maknanya adalah keluasan di dalam melakukan kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan yang begitu amat sangat luas, banyak sekali kebaikannya, namanya albir. Namanya albir. Dan untuk kata ini bisa dinisbatkan kepada Allah, bisa dinisbatkan kepada selain Allah, atau di-attachkan kepada Allah, dan bisa di-attachkan kepada selain Allah. Misalnya di surat At-Tur, innahu huwal barrur rahim. Hanya ada satu ayat yang nanti kita renungi ya, di surat At-Tur, yang secara clear menunjukkan asma Allah al-bar, ya, huwal barrur rahim. Sesungguhnya dia Allah, dia al-bar, ya, ar-rahim. Oke, nanti kita diskusi lebih detail setelah kita melihat aspek kebahasaan. Bisa juga dikaitkan kepada hambanya, bukan kepada Allah tapi kepada manusia. Misalnya barral abdu rabbahu, ya, seorang hamba berbuat baik, banyak sekali dia melakukan ibadah kepada siapa? Kepada Rabb-nya. Ai tawassu' fi ta'atihi. Ya, seorang hamba yang meluas sekali ketaatannya kepada Allah. Dia sedekah, dia salat, dia tahajud, dia berbuat baik dan segala macamnya. Kalau ada orang yang perbuatan baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala amat sangat banyak, ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq katakanlah, ini disebut dengan bar juga, disebut dengan bar. Nah, masuk ke dalam bahasa Inggris maknanya jadi beda, bar ya. Jadi kalau untuk barral abdu rabbahu, ya, oke. Yang kedua, yang juga menarik kalau kita lihat Al-Qur'an, kata kata bir ini bisa dikaitkan dengan akidah, bisa dikaitkan dengan amal. Jadi yang dimaksud dengan kebajikan itu dimensinya ada dua. Satu, berkaitan dengan akidah atau berkaitan dengan aspek iman atau aspek faith, ya. Yang kedua berkaitan dengan amal.
Jadi sesuatu itu baru disebut sebagai sesuatu yang baik jika aspek internal dan aspek eksternal itu baik. Ya, misalnya sama lah seorang laki-laki atau perempuan yang sempurna adalah jika memiliki inner sama outer beauty, kira-kira begitu. Sama juga dengan albir, kebajikan itu yang dimaksud di dalam Al-Qur'anul Karim itu juga memiliki dimensi inner sama dimensi outer dimension. Lah yang inner namanya i'tiqad, ya, makanya disebut di sini ada dorban, yang pertama dorbun fil i'tiqad, yang kedua fil a'mal. Amal itu tentu saja adalah expression atau manifestation dari apa yang ada di dalam i'tiqad kita atau dalam hati kita. Misalnya nanti kalau kita diskusikan di surat Al-Baqarah 177 itu yang laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib itu menunjukkan dua dimensi dari albir. Ya, karena di dalamnya mengandung kebajikan secara internal atau secara inner dimension, yaitu akidah, harus lurus kepada Allah, nanti kita diskusikan. Yang kedua berkaitan dengan amal, ya. Sebagaimana yang ada di surah Al-Baqarah 177. Di bawah sebenarnya ada, tapi kalau mau dilihat sedikit ya, Al-Baqarah 177. Sebentar, oke. Nah, kalau kita lihat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal wal masyriq wal maghrib. Ini walakinal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Ini semuanya i'tiqad. Ya, kan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi. Ini yang disebut dengan albir fil i'tiqad. Ya, yang menjadi foundation sebenarnya dari semua kebaikan. Begini maksud saya, contohnya ya. Kenapa syirik sama kekufuran itu adalah dosa yang paling besar? Misalnya kenapa syirik menjadi dosa paling besar? Karena sebenarnya semua kejelekan itu akarnya ada pada kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kebaikan. Jadi sebenarnya something itu hanya akan menjadi baik jika dia berasal dari akar yang baik, dari foundation yang baik. Karena itu kenapa syirik menjadi dosa besar? Karena sebenarnya nanti semua kejelekan kalau kita urut ke belakang, ujungnya adalah ada pada kekufuran, ada pada kesyirikan, gitu. Entah disyirikkan dengan hawa nafsunya, disyirikkan dengan andad atau saingan-saingan Allah yang lain dan seterusnya. Makanya yang inner itu jauh lebih penting karena dia menjadi foundation dari segalanya. Nah, sebagaimana yang pernah kita diskusikan di Tadabbur Center di Academy of Ummah, seingat saya. Jadi kepercayaan kita kepada Allah pasti akan menentukan quality dan quantity dari pekerjaan kita. Termasuk hari akhir, ini goal, kita tahu goal kita kemana, dan seterusnya. Kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi. Ini namanya yang internal. Sementara lihat, atal mal ala hubbihi, memberikan harta kepada yang dicintainya, dari kerabatnya, anak yatim, miskin, ibnu sabil, peminta, ya, wafir riqab, aqamas shalah, ataz zakah, mufuna bi ahdim. Ini semuanya adalah yang fil a'mal. Karena itu bir itu ada dua, sebagaimana yang tadi. Jadi yang pertama wadzalika dorbun fil i'tiqad wa dorbun fil a'mal. Ada dua ya. Dasarannya ada pada surat Al-Baqarah 177. Oke. Saya singkatkan aja. Misalnya kata bir kalau dipakai kepada kedua orang tua, birrul walidain, maka maknanya menjadi tawassuk fil ihsan ilaihima. Ya. Jadi maknanya menjadi perbuatan yang paling excellent, yang amat sangat banyak yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Baru disebut dengan birrul walidain. Birrul walidain. Jadi tidak hanya sekedar berbuat baik, tapi berbuat ihsan yang paling excellent, ya, yang terbaik yang bisa kita lakukan kepada kedua orang tua kita, dan tidak hanya 1-2 kali, tapi tawassuk, ya, luas sekali. Jadi itu yang disebut dengan birrul walidain. Jadi gambarannya selalu harus diingat daratan tadi itu. Ya. Oke. Ada juga yang menarik,
tadi kata bar ya, kata albar tadi jamaknya adalah abror sama baroroh. Yang ini namanya apa namanya eh, plural form ya. Yang ini super plural ya, yang baroroh ya. Jadi ini yang albar singularnya, jamaknya abror, jamak yang biasa ya. Sementara baroroh jamak yang super ya, yang lebih besar lagi. Jadi kalau di diurut berdasarkan kuantiti ya, albar, habis itu abror, habis itu baroroh. Nah, sekarang kita lihat penempatannya dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Infitor misalnya, untuk manusia plural formnya menggunakan abror. Untuk malaikat, plural formnya menggunakan baroroh. Misalnya ya, innal abrara lafi na'im. Mutafifin. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Misalnya. Jadi, bentuk jamak dari albar, yaitu orang yang sangat banyak kebaikannya, itu plural formnya untuk manusia abror, sementara kalau untuk malaikat menggunakan yang bentuk maksimalnya atau baroroh, misalnya kiromin baroroh. Kenapa? Karena ini menunjukkan, jadi kalau dari aspek kuantiti, jumlah manusia yang sampai pada derajat al-abror, itu tentu saja lebih sedikit dibanding dengan jumlah malaikat yang sampai pada derajat al-abror. Satu, karena malaikat itu semuanya sudah baik. Jadi dari yang baik-baik itu, kalau mau disekuis lagi menjadi kelompok yang lebih hebat lagi namanya baroroh. Lah manusia sudah campur baur, ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang tidak baik. Dan kalau dari seluruh total manusia itu kemudian dipilih mana yang abror, tentu jumlahnya akan lebih kecil jika dibanding dengan jumlah malaikat yang masuk kategori al-abror. Karena itu untuk malaikat, menariknya secara kebahasaannya, Quran menggunakan baroroh, kalau untuk manusia, Quran menggunakan abror. Oke. Ada lagi misalnya di sini al-bur, misalnya ya. Bur itu gandum. Apa kaitannya dengan makna luas? Jadi makna dasar yang harus kita masukkan ke dalam kata albar ini adalah luas. Daratan, kenapa? Karena luasnya. Birrul walidain, berarti kebaikan yang sangat luas. Misalnya, albar, orang yang baik kepada Allah, berarti orang yang kebaikannya, perbuatan akidahnya sama amalnya begitu sangat luas pada Allah. Nah, sekarang kita lihat gandum. Kenapa gandum kok disebut dengan bur dalam bahasa Arab? Karena gandum yang paling banyak dimakan oleh manusia, gitu. Karena itu disebut dengan albur. Ya tentu saja bukan hanya pada gandum ya, padi di dalamnya. Ya kalau kita hitung mungkin sekarang tetap gandum memang mungkin yang paling besar ya. Karena setiap kita makan noodle dan noodle dari albur. Oke. Barbaroh adalah orang yang kasratul kalam, orang yang banyak ngomongnya, namanya barbaroh. Nanti meluas maknanya, orang yang bicara dengan marah, orang yang bicara with anger, namanya juga barbaroh. Dari situ muncul kata barbarik, ya, dari kata barbar dalam bahasa Arab. Oke, itu untuk siapa? Raghib al-Asfihani. Kita lihat yang lebih dahuluan, yaitu Ibnu Faris, wafat 395 Hijriah, di Maqayisul Lughah. Maknanya sama, beliau menyebut ada 5 maknanya. Ya, dari kata yang terambil dari kata ba sama ro itu. Dalam bentuk pattern mudho'af ya, ada 5 makna. Yang pertama, as-sidqu, kejujuran atau kebenaran. Yang kedua, suara atau menirukan suara atau suara yang sangat banyak. Khilaful bahri, yang kedua lawan dari laut. Yang ketiga adalah tumbuhan. Okay? Atau saya lebih detailkan, di sini ada 4. 1, kebenaran. Okay? Nanti dari sini muncul makna ketaatan. Okay? Karena yang taat berarti membenarkan
perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu makna pertama sebenarnya adalah as-sidqu atau kebenaran. Oke. Yang kedua maknanya daratan, lawan dari laut. Oke. Karena itu bariyah ya, adalah padang pasir, juga berarti manusia, sebagaimana Al-Quran menyatakan khairul bariyah, ya, syarrul bariyah juga sama. Itu secara umum manusia, secara kalau kita nyebut general human being namanya bariyah, Oke. Yang ketiga jenis tumbuhan yaitu tadi gandum, dan yang keempat meniru suara. Karena itu tadi ya, suara orang yang sangat banyak bicara disebut dengan barbaroh. Jadi ada 4 makna utama dari kata bar yang bisa kita dapatkan dari kajian Qomus bahasa Arab ya. Jadi ada as-sidqu, khilaful bahru, yang ketiga hikayatus saut, yang keempat nabatun ya, atau tumbuhan ya. Ada 4 makna itu. Oke. Dalam Al-Qur'an nanti kita perhatikan ya, ini tidak usah dah, nanti saja kita lihat. Saya skip dulu, kita nanti diskusi di ayat yang relevan saja yang itu. Oke, jadi secara umum sebelum kita masuk contoh, tadi sudah saya kasih di mana lagi. Jadi ada beberapa poin ini kalau mau dimudahkan. Semuanya ini adalah makna dari kata bar. Ya. To be devoted, affectionate, gentle, to be just and proper, honest, truthful, dan segala macam. Ini sudah saya rangkum dari Lane Lexicon, dari berbagai macam. Jadi kalau mau disimpulkan, ini semuanya adalah makna dari kata al-bar, ya. Yang nanti kita rujukkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang gentle, yang honest, truthful, yang peduli dengan keadaan kita, have regard for the circumstance of another, peduli dengan keadaan kita ya, yang ngasih sekian banyak hadiah kepada kita dalam hidup ini, dan seterusnya lah, sebagaimana yang nanti saya sharing ke KH kalau sudah selesai semuanya ya. Oke, itu secara aspek kebahasan. Sekarang kita lihat contohnya penggunaannya dalam Al-Qur'anul Karim, baru nanti bagaimana kita hidup ya. Saya anggap selesai itu, nanti dilihat sendiri saja, ada sekian banyak makna itu ya. Oke, kita lihat sekarang hanya 1 ayat, tapi nanti kita kembangkan untuk melihat di ayat-ayat yang lain. Oke, kita lihat surat At-Tur yang merekam ayat yang ada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Bar ya. Tapi saya agak panjangkan sedikit. Jadi sebenarnya ayatnya ini ada di ayat ke ini ayat ke-28 ya, Barur Rahim. Ini ayatnya. Tapi kita melihat dulu sebenarnya dari sini salah. Waqbala ba'duhum. Saya mulai ayat ini dengan sirah. Jadi dulu Qasim bin Abdullah, keponakan Aisyah radhiyallahu anha, itu suatu hari datang menemui bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pada saat itu sedang menunaikan sholat duha. Qasim kemudian menunggu lama sekali. Aisyah tidak kunjung rukuk, jadi dia tetap dalam keadaan berdiri. Qasim akhirnya karena dia sedang memiliki hajat di pasar untuk menyelesaikan bisnisnya, dia tinggalkan Aisyah radhiyallahu anha, bibinya tersebut, dan dia selesaikan urusannya di pasar. Selesai, kembali lagi Qasim dan mendapati Aisyah radhiyallahu anha masih dalam rakaat yang sama dan membaca ayat yang sama, diulang terus oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qasim menuturkan kepada kita bahwa ayat yang dibaca oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah surah At-Tur, terutama mulai ayat yang ke-25, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'uuh innahu huwal barrur rahim. Nah, itu ayatnya. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini
memang berkenaan dengan dikumpulkannya antara orang tua dengan anak cucu-cucu-cucu-cucunya. Jadi ini pertemuan keluarga besar, bahkan dengan keturunan yang kita tidak kenal lagi. Jadi menarik ya, kita nanti bertemu dengan kakek ke atas, ya, tidak tahu kita bapak kakek terus sampai ke atas, dan kita juga akan diketemukan dengan yang ada di bawah kita, offspring kita, bukan hanya anak kita, ya. Jadi grandson terus ke bawah, cucu, cicit, kalau di Indonesia namanya cicit, terus sampai ke bawah. Nah, ini pertemuan yang sangat agung, dan bayangin sekarangnya seorang ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu membaca ayat ini. Ini tentu yang sangat sensitif bagi terutama seorang yang sudah berkeluarga seperti Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasulullah sudah tidak ada pada saat itu. Ya, Rasulullah sudah wafat. Maka ayat ini tentu saja sangat touching bagi siapa? Bagi Aisyah radhiyallahu anha. Saya agak cepatnya, tapi nanti fokusnya kita di ayat yang ke-28. Saya hanya membacanya saja. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum, ya, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan anak keturunan mereka, dzurriyahnya, dzurriyah itu offspring, ya, sampai yaumul kiamah nanti. Kita nggak tahu, misalnya saya, di belakang saya akan ada berapa juta orang yang akan ngikutin agama sebagaimana yang saya peluk, saya nggak tahu. Sekarang saya punya anak 5, tapi dari anak 5 nanti jadi berapa saya tidak tahu, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan siapa? Anak cucu mereka dengan iman diapakan, kata Allah? Al-haqna, dipertemukan mereka semuanya itu. Masya Allah, ya. Jadi mereka dipertemukan dengan anak cucu-cucu mereka. Karena kan sebenarnya kalau kita melihat salah satu dari usaha yang dilakukan oleh orang beriman adalah memastikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang beriman, ya, dan beramal soleh. Dan itu bagian dari ibadah yang dia lakukan. Setelah dia meninggal dunia, dia tidak tahu keadaan anaknya, cucunya, dan seterusnya. Lah kelak di akhirat nanti mereka itu dikumpulkan semuanya. Nah, wama alatnahu min amalihim min syai'. Tetapi itu pengumpulan ini tanpa dikurangi sedikit pun dari amal yang mereka lakukan. Nah, ini menarik. Kalau kita baca di dalam tafsir, ini misalnya ya ada beberapa pentakwilan, 4 takwil. Misalnya yang pertama dari Ibnu Abbas, anallaha yudkhilu dzurriyyah bi imanil aba al jannah. Sesungguhnya Allah SWT memasukkan anak keturunan seseorang itu disebabkan iman bapak-bapaknya ke surganya Allah SWT. Jadi karena orang tuanya soleh, orangnya baik, jadi misalnya gini, orang itu kan mestinya masuk surga kan berdasarkan levelnya atau berdasarkan status kesolehannya dia. Misalnya anaknya katakanlah kelas 3 hotelnya, katakanlah surganya. Sementara ayahnya, kakeknya itu kelas 1 VVIP katakanlah. Tetapi nanti ketika di surga, dia digabungkan bersama-sama. Alasan yang pertama adalah anaknya itu diikut sertakan dengan kelas yang dimiliki oleh ayahnya, oleh bapaknya. Kenapa? Karena salah satu kebahagiaan yang diberikan Allah kepada orang yang nanti masuk surga adalah dikumpulkan kembali dengan keluarganya. Maka caranya, kalau anaknya kalah secara level dengan orang tuanya, maka anaknya yang naik ke level bapaknya. Itu pendapatnya Ibnu Abbas. Pendapatnya Ibnu Abbas. Oke, yang pertama. Yang kedua, anallaha ta'ala yu'ti dzurriyyah mithla ujuril aba min ghairi ayyan qussal aba min ujurim syai'an. Pendapat yang kedua dari Imam Ibrahim menyatakan sesungguhnya Allah memberi kepada anak cucu, ya, pahala sebagaimana yang didapatkan oleh orang tuanya, oleh bapak kakeknya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang dimiliki oleh orang tuanya. Ini pendapat dari Ibrahim. Maka kemudian dia mendapatkan fasiliti dan kenikmatan yang sama. Kenapa? Karena dia dikasih reward yang sama dengan reward yang diberikan kepada
parent and grandparent-nya. Oke. Yang ketiga, maknanya adalah al-balighuna amilu bi ta'atillahi ma'abaihim falhaqahumullahu bi abaihim. Sama maknanya kata Imam Qatadah ya. Mereka itu disampaikan karena ketaatannya kepada Allah SWT, dia disamakan dengan bapak-bapaknya. Yang keempat, lamma adraka abna'uhumul a'mal allati amiluha tabi'uhum 'alaiha wasaru mislahum fiha ila akhirih. Ini yang keempat, ya karena begitu anak-anaknya itu mendapati amal yang mereka kerjakan, ya maka nanti disamakan. Atau kalau pendapatnya Ibnu Qayyim, kalau kita lihat tafsir atau dalam hadis, nanti orang tuanya dinaikkan sebagaimana derajat anaknya, jika anaknya lebih soleh. Misalnya orang tuanya tidak hafal Quran, orang tuanya biasa saja, tapi karena orang tuanya giat sekali dalam agama, dia mendidik anaknya dengan sangat hebat. Tiba-tiba orang tuanya sudah meninggal dunia, anaknya semakin jadi orang yang soleh. Begitu dia sudah jadi soleh, maka cara dia mendidik anaknya lagi jauh lebih hebat lagi. Sehingga makin soleh, makin soleh, makin soleh. Nah, maka begitu nanti di surga, tentu saja derajat dari grandparent itu lebih rendah dari grandson-nya. Nah, bagaimana caranya? Maka yang grandparent itu dinaikkan derajatnya sebagaimana derajatnya grandson. Itu yang disebut dengan al-haqna. Itu yang dimaksud dengan kata al-haqna bihim dzurriyyatahum. Wallahu a'lam. Dan kita berharap itu. Jadi bisa dipertemukan. Itu salah satu kenikmatan dari ada syaratnya ya, harus sama-sama punya iman. Harus sama-sama punya iman. Karena prinsipnya begini, tadi kan amal itu ada dua, ada yang inner, ada yang outer. Allah itu menilai amal kita dari dua sisi, dari inner dan dari outer. Nah, yang dari outer itu kan ada banyak sekali batasannya. Misalnya umur. Ya. Jadi boleh jadi orang punya iman katakanlah say 70, sama 70. Misalnya grandparent-nya katakanlah imannya 70, grandson-nya 70. Tapi grandson-nya hidup sampai 80 tahun. Sementara grandparent-nya hidupnya misalnya sampai umur 50. Maka kesempatan beramal tentu lebih banyak dimiliki oleh cucu, oleh grandson. Karena itu nanti nilainya berbeda. Jadi karena itu persyaratan di sini adalah memiliki iman yang sama, memiliki iman dia. Karena untuk masalah outer itu ya, amal itu bisa berbeda tiap orang tergantung lingkungan dia hidup, usia dia dan segala macamnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menilai kita berdasarkan dua ya, inner sama outer. Nah, karena itu menjadi sangat logis sebenarnya kalaupun mereka dikumpulkan. Kenapa? Karena ada pengikatnya, yaitu yang inner itu, yaitu biimani. Oke? Kullu mri'in bima kasaba rahin, kata Al-Qur'an ya. Setiap orang itu tergadaikan dengan amal yang ya sesuai dengan yang diberikan oleh Allah SWT berdasarkan amalnya. Saya singkatkannya wa amdadnahum bifaqihatin wa lahmin mimma yashtahun, masyaallah ya. Kuasi buah-buahan, daging-daging, semua yang dia sangat inginkan. Syahwat itu kita tahu semuanya ya, makna syahwat. Jadi kalau kita ini amat sangat punya keinginan yang sangat kuat, namanya syahwat. Yang pertama, kapan kita punya syahwat? Kalau kita sebenarnya sudah tahu. Itu namanya syahwat. Jadi misalnya, kita ini awalnya sudah tahu, misalnya kayak laki-laki dan perempuan. Karena kita sebenarnya sudah tahu bahwa laki-laki bagi seorang perempuan, itu dia sudah tahu dari awalnya. Atau perempuan, laki-laki terhadap perempuan demikian juga. Karena itu kita punya syahwat. Tapi kalau kita belum pernah bertemu sama sekali, saya katakanlah, belum pernah bertemu sama sekali dengan makhluk yang bernama perempuan, katakanlah, atau wanita, maka tentu saya tidak bisa bersyahwat. Gitu. Karena itu sesuatu yang baru buat saya. Nah, Al-Quran menggambarkan yashtahun itu keinginan karena sebenarnya kita sudah pernah tahu. Ya. Karena itu kita Masya Allah nanti ya, kita kepingin sekali. Karena misalnya kita lihat buah-buahan, ada orange di sana. Ini kayak di dunia ya, tapi beda sekali. Apa ini? Kita akhirnya bersyahwat. Itu maksudnya, kita kepingin. Begitu juga dengan lahmin, ya, dengan daging. Tidak tahu kita kayak apa nanti, Masya Allah ya. Yang jelas, Allah menggambarkan
buah-buahan, daging dari segala jenis yang mereka ingini. Yatanaza'una fiha ka'san laghun fiha wala ta'thim. Masya Allah. Mereka saling memberi, ya, saling mengulurkan gelas, ya, yang isinya tidak menimbulkan laghun fiha wala ta'thim. Ya, biasanya kita ngelihat orang itu kalau bahagia minum minuman yang diomongkan nggak jelas. Ya, sebagaimana kita melihat di pub, di klub-klub, dan segala macamnya. Atau orang yang sedang hanging out dimanapun lah, hatta minum kopi atau apa, biasanya ngomongnya lagun. Ngomong yang tidak ada manfaatnya, atau taksim, ngomong yang mengandung dosa. Ya, nanti orang akan juga saling saling itu kira-kira, tapi sama sekali tidak ada lagun wala taksim. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Nanti akan mengitari mereka anak-anak muda. Untuk menggambarkan apa ini? Gini, kenapa kok digambarkan dengan anak muda dan selalu muda terus, ghilman? Karena pelayanan itu membutuhkan antusiasme, enthusiasm yang pertama. Yang kedua, karena ada cekatan. Salah satu yang membuat kita ini tidak bahagia kalau kita hadir di restoran atau apa adalah kalau pelayannya tidak entusiastik. Satu. Oke. Kenapa kok digambarkan ghilman? Untuk nunjukin bahwa dia akan terus in their youth. Dia tidak berubah. Sehingga tetap entusias terus. Karena kalau nanti dia menjadi tua, meskipun dari dalam dia mau servis dengan baik, tapi nanti tenaganya akan berkurang. Karena itu Quran memang secara spesifik untuk menggambarkan para pelayan-pelayan itu dengan gambaran ghilman. Dengan gambaran ghilman atau anak-anak muda. Ka'annahum lu'lu'um maknun. Mereka ini seperti mutiara yang tersimpan untuk menggambarkan charmingnya dia, indahnya, senang dilihat. Kita kalau pergi ke restoran atau manapun ya, pelayannya itu muda, ramah, senang. Dan itu menambah kenikmatan. Itu yang digambarkan oleh Al-Quran. Ya. Di tempat yang lain Quran menggambarkan bukan lu'lu'un maknun, lu'lu'am mansura. Ya. Wa yatufu alaihim wildanun di surat Al-Insan. Ya. Tofu'an wildanun di sana. Yang lu'lu'an mansyura kata dia. Karena mansyura kalau yang di surat Al-Insan digambarkan seperti permata yang tersebar. Jadi indah dia, cantik, tampan, cekatan, antusiastik. Dan dia tersebar kemana-mana untuk menunjukkan dengan mudah. Kalau kita panggil, dia langsung immediately respond. Namanya mansyura. Di ayat ini digambarkan dulu maknun. Ya, mutiara yang tersimpan Allah. Ya. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Nah, Aisyah kemudian membayangkan ini yang 25. Setelah itu digambarkan perkumpulannya dengan seluruh kenikmatannya, apa kata Al-Quran? Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alu. Nanti orang tua, suami, istri, anak-anak itu akan duduk berhadap-hadapan, ngobrol satu sama lain. Dia having chit-chat, dia remembering their past, waktu dia hidup di dunia. Itu yang membuat Aisyah menangis terus membaca berulang-ulang ayat ini. Karena renungannya dia hidup bersama Rasulullah SAW. Jadi, dan ini harus menjadi karakter kita dalam rumah tangganya, karena inilah gambaran orang yang masuk surga. Bagaimana sih kehidupan keluarganya? Surah At-Tur ayat 25 gambarin itu. Kata dia, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Nanti mereka duduk itu, suami, istri, anak-anaknya, duduk bersama, saling apa dia? Yatasaalun. Saling bertanya satu sama lain. Bertanya tentang apa? Lihat topik yang dia bicarakan. Qalu, mereka berkata, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Inna, no doubt, sesungguhnya kita, kunna, iya dulu kita. Kunna menunjukkan past tense, kemana? Waktu dulu di dunia. Qablu, sebelum ini, yakni sebelum di surga, yaitu di dunia dulu. Fi ahlina, dalam keluarga kita. Ngapain? Musyfiqin, kata dia. Musyfiqin, Masya Allah. Dulu kita di dunia, satu keluarga, kita keluarga yang merasa takut untuk kena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih ingat enggak? Kita sering duduk bersama ayah,
Misalnya istrinya menyapa mungkin, ya kita dulu sering, kita takut, jangan sampai kita masuk neraka. Masih ingat dulu kita, Masya Allah, anaknya, iya ya, saya dulu dikirim ke madrasah, saya ikut gini, karena kata ayah, biar kita dapat pahala, semuanya having chit-chat one another. Masya Allah, kalau kita pikirkan. Semuanya menunjukkan betapa keluarga itu dulu dibangun berdasarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan usaha dia untuk menjadi keluarga yang takut untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Namanya musyfiqin. Namanya musyfiqin. Famanallahu alaina. Lihat dan kesadarannya. Maka kemudian Allah anugerahkan kepada kita. Ya, dianugerahkan kemudahan untuk tobat, kemudahan untuk taat, dan seterusnya. Itu yang harus jadi pikiran kita sekarang dalam keluarga kita. Adakah kita ini menjadikan keluarga kita seperti itu? Ada pembicaraan antara suami dan istri, ada pembicaraan antara anak dan orang tua, ada pembicaraan antara kakak dan adik. Tentang apa? Tentang bagaimana kita bisa selamat hidup di dunia ini. Tentang bagaimana kita bisa selamat dari azabnya Allah SWT dan kelak menjadi orang yang sukses masuk surganya Allah SWT. Itu harus menjadi topik yang ada di dalam pembicaraan keluarga kita. Tentu tidak harus saklek begitu ya, macam-macam caranya. Tapi adakah kita berusaha untuk misalnya kita saling saling nasihati dalam hal sholat, katakanlah baca Quran, menasihati untuk terus jujur dan segala macam. Itu benar-benar dipraktekkan dalam keluarga. Nah, itu yang disebut dengan wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dia ingat semuanya yang dia lakukan di keluarga. Ya, ayahnya bekerja, ibunya nasihati, jangan teruskan ayah, kayaknya itu tidak benar deh menurut aturan Allah. Anaknya mau gitu, anaknya misalnya mau buka aurat, orang tuanya nasihatin, semua diingatin, iya ya, dulu kalau coba mama enggak ngingatin saya milih pakaian begini. Itu semuanya yang menjadi topik perbincangan dia. Semua, karena ini berupa kebahagiaan. Ya. Kita ini kalau saking bahagia, kita ingat apa yang what we have done in the past. Itu yang kita bicarakan. Baru kemudian kita menyadari, alhamdulillah, dulu kita menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan jahat. Lihat, famanallahu alaina. Allah anugerahkan sekarang ini balasannya semua yang kita dapatkan. Wa waqana adzabas samum. Dan Allah proteksi kita, Allah jaga kita sehingga kita tidak mendapatkan azab yang sangat pedih, azabnya neraka. Allah melindungi kami dari azabnya neraka. Inna kunna min qablu nad'u. Lihat, ini juga karakter keluarga di dunianya dulu, kata Al-Qur'anul Karim, yang juga menjadi renungan Aisyah radhiyallahu anha. Kita pasti menyatakan bahwa itulah keluarga Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu anha. Inna, sesungguhnya kami, kunna dulu di dunia kami ini, min qablu, sebelum di sini, yaitu di dunia, nad'u, kita berdoa kepada Allah, beribadah bersama-sama kepada Allah SWT. Itu yang digambarkan. Dan innahu huwal barrur rahim, dan sungguh dia Allah, indeed, no doubt at all, he al-bar. Nah, semua makna yang tadi itu kemudian harus masuk di kepala kita. Jadi setelah kita masuk ke dalam surga, ya, dan kemudian menyadari semua yang kita lakukan di dunia dulu, usaha kita untuk terhindar dari azab, kemudian anugerah Allah, ibadah yang kita lakukan, doa yang kita panjatkan di dalam keluarga tersebut, kemudian kesadarannya kepada apa? Kepada al-bar. Kenapa Ustaz kok tidak pada Rob? Karena Rob itu perawatan, ya, waktu di dunia. Ini sekarang kita dapat compensation-nya, dapat yang tadi itu ya, yang mana tadi? Saya lupa di mana tadi. Oke, untuk mengingatkan lagi sebentar. Makna yang banyak tadi. Lah, ini maksudnya. Masya Allah, gentle-nya Allah, honest, truthful-nya Allah, just proper-nya Allah. Semua dibalas oleh Allah dan sekali gracious-nya, kindly-nya, to do good-nya, recompense-nya, bestow bountiful gift-nya Allah SWT. Have regard for circumstances or another, perhatiannya Allah kepada kita. Semuanya itu maknanya al-bar.
Atau kalau dimudahkan berarti ya kebaikan yang begitu amat sangat banyak sekali dianugerahkan. Nah, itulah untuk mudahnya, makna mudahnya. Jadi kebaikan yang amat sangat banyak itu yang disebut dengan barur rahim, bar albar. Dikasih lekatan lagi rohim. Ya, bar untuk menunjukkan berbagai kebajikan, sekali lagi ya, bukan kebaikan biasa tapi ihsan. Kebaikan yang paling tertinggi, excellent, yang paling terbaik. Dan bukan sedikit, tapi tawasuk fil ihsan. Sekarang bisa dibayangin. Ya, seorang anak yang melakukan perbuatan terbaik kepada kedua orang tuanya disebut juga al-bar. Ya, tapi berapa sih yang bisa dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya? Nah, sekarang Allah membalas kebaikan membalas dengan kebaikan yang paling terbaik kepada orang-orang yang mentaatinya. Itu yang digambarkan inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim. Karena itu coba kita lihat di dalam tafsirnya ya, apa ini maksud dengan barur. Misalnya ketika digambarkan tadi pelayannya di surga itu begitu indahnya, seperti permata yang tersimpan, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Fakaifal makhdum?" Kalau pelayannya saja ya Rasulullah, ya, khodimnya saja begitu indahnya, bagaimana yang dilayani? Terus kalau saya seperti apa ya Rasulullah? Rasul menyatakan, "Walladzi nafsu biyadihi la fadli ma bainahum kafadil qamar lailatal badr 'alan nujum." Kalau kamu ingin tahu bedanya khodim atau pelayan di restoran dan orang yang sedang berada di restoran itu, seperti keutamaan antara bulan purnama dengan bintang-bintang. Kalau pelayannya aja lu'lu'il maknun, yang dilayani al-qamar. Ya, al-qamar lailatul badr. Ya, Masya Allah. Rembulan waktu purnama. Masya Allah. Tidak terbanding. Tidak terbanding. Bahagianya kita, senangnya kita, Masya Allah. Ya, itu yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Oke. Di sini ngandung makna, lihat. Yang pertama, as-sadiq. Ya, zat yang jujur, yang benar. Semua yang dikatakan oleh Allah, kalau kita melakukan begini, akan dapat begini, nanti semuanya dibenarkan. Karena itu kita menyatakan al-bar. Makna yang pertama, as-sadiq. Yang kedua, al-latif, yang maha lembut. Masya Allah, semuanya dibalas oleh Allah. Kelembutannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang terakhir, maknanya, menurut Ibnu Bahar adalah fa'ilul birri al-ma'ruf bih. Masya Allah, yang memberikan kebaikan ya, yang paling tertinggi tadi, sebagaimana yang kita ketahui, Masya Allah, itu namanya barur rahim. Oke, itu bar ya, kata bar tadi. Beberapa penggunaan ayat yang juga mengandung makna ini, misalnya kita melihat di surah Al-Baqarah ayat 44, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab fala taqilun," kata Al-Qur'an Karim. Atamuruna, apakah kamu memerintahkan an-nas kepada orang-orang bil birri untuk melakukan yang excellent, untuk nunjukin, kalau dia memerintahkan orang, nasihatin orang, wah top. Bahkan dia tidak menganjurkan melakukan perbuatan yang ma'ruf atau yang hasan, tapi yang bir, kebaikan yang excellent, yang sangat banyak. Tetapi sayangnya, wa tansawna anfusakum, kamu memerintahkan seseorang, mendakwai seorang, tapi keadaanmu sendiri, wawhal, ya, wawhal untuk nunjukin keadaan preacher, keadaan dai-nya, tansawna anfusakum, you melupakan dirimu sendiri. Kamu tidak pernah melakukan kebaikan itu sendiri. Padahal wa antum tatlunal kitab. Padahal kamu membaca Al-Qur'anul Karim. Kamu yang narrating the book. Ini kepada siapa? Yahudi sebenarnya. Orang Yahudi ngajarin kebaikan dan segala macamnya. Dia membaca kitab suci. Tapi dia tidak menjalankan sendiri. Tentu konteksnya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk kita semuanya. Afala ta'qilun. Tidakkah kamu berpikir? Kata Al-Qur'anul Karim. Maka ini juga harus menjadi pukulan bagi kita kalau kita ini melakukan kebaikan, memerintahkan kebaikan, mendakwakan kebaikan, juga harus kita usahakan kita, ya, yang juga melakukannya terlebih dahulu, ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang melakukan ibda
binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Ya, karena itu yang akan pasti jauh lebih efektif, terutama di dalam nasihatin berdakwah kepada orang lain. Ibda binafsik. Ya, ibda binafsik. Ustadz, apakah berarti kalau saya belum bisa menjalankan, kita tidak boleh berdakwah? Tetap boleh. Tetap kita mengencourage, memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan. Maksudnya adalah jangan kita melupakan diri kita. Sehingga kita hanya nyuruh orang, tapi lupa terhadap diri kita. Kita juga harus sadar bahwa kita juga menjadi objek dari dakwah yang kita lakukan. Sehingga kita juga akan berusaha untuk melakukan yang paling terbaik. Itu maksudnya. Watansawna anfusakum. Di Indonesia menarik ya, ada salah satu ulama yang sangat terkenal di Indonesia dahulu, namanya Kiai Haji Abdul Hamid. Itu terkenal sebagai seseorang yang sangat dekat kepada Allah SWT. Dia memiliki kajian rutinan setiap hari Rabu. Nah, yang menarik, dia ini on time. Misalnya Rabu, ba'da maghrib, selesai Isya. Rutin seperti itu. Misalnya 1 jam, 1 jam. Tidak pernah tidak. Okay? Somehow suatu hari, karena mengajinya itu berdasarkan kitab, ya, satu kitab tertentu dibaca, dijelaskan. Sampailah kepada satu materi tertentu. Begitu Kiai Haji Abdul Hamid ini membuka Alhamdulillah sebagaimana introduction orang yang sedang berdakwah, setelah itu dia membaca babul apa gitu, terus dia diam terus, tidak bicara, tidak apa-apa sampai waktu jatah mengajar selesai. Saya katakanlah 1 hour. After 1 hour selesai, dia cukup mengakhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena Kiai Hamid ini saat itu sudah sepuh sekali, para santri, ya, para muta'allimin, orang-orang yang sedang belajar, tidak ada yang berani bertanya pada saat itu, ada apa ini? Kenapa Pak Kiai tidak menjelaskan apa-apa? Hanya diam dalam waktu 1 jam, setelah itu, wassalamualaikum. Maka gaduhlah seisi masjid pasca pengajian tersebut atau kajian tersebut. Salah satu santri memberanikan diri untuk bertanya kepada sang kiai. Setelah selesai usai kajian, datanglah dia ke rumah kiai dan bertanya kemudian, Pak Kiai, kenapa tadi kok agak aneh? Karena biasanya misalnya pengajian berlangsung selama 1 jam, ini memang tetap berlangsung selama 1 jam. Tapi Pak Kiai diam saja. Kenapa? Kata Kiai Haji Abdul Hamid, karena bab yang saya tadi baca adalah materi di mana saya masih belum bisa mengamalkan. Dan saya tidak ingin mengajarkan Anda sesuatu sementara saya belum pernah bisa mengamalkannya. Itu terkenal sekali ya, Kiai Haji Abdul Hamid di Pasuruan yang banyak menginspirasi orang menjadi teladan buat orang-orang Indonesia, terutama di Jawa Timur. Ya. Namanya Kiai Haji Abdul Hamid. Orang yang sesuai antara ucapan dengan ilmunya. Nah, itu yang harus kita teladani sekarang. Itu menjadi teladan yang sangat berharga sampai detik hari ini, terutama bagi masyarakat di Jawa Timur, masih terngiang-ngiang oleh keikhlasan dia, ketulusan dia, kesungguhan dia di dalam berdakwah. Ini ingatan kita. Kalau kita hanya bisa mengajarkan albir, pertanyaannya adalah bagaimana dengan diri kita? Ya, oke. Kemudian tadi, ini kita ulang ya, Al-Baqarah 177, jadi ada dimensi 2, ini semuanya menjadi fondasi, ya, iman kepada Allah. Jadi ini semuanya yang praktis. Yang praktis itu kalau kita urut, mulai dari memberikan harta, yang paling dicintai, maksudnya siapa yang tidak cinta sama uang? Nah, semua orang suka. Ya. Ini memberikan sesuatu yang dia cintai. Bukan ada orang yang misalnya, ini karena itu menjadi kebaikan yang paling tertinggi karena dia atal mal ala hubbi. Sama kayak ginilah, saya kasih contoh ya. Kalau kita punya baju 10, terus kita punya beli baju baru lagi 1, sebenarnya dari 10 itu ada 2 yang saya sudah kurang suka. Maka yang 2 itu saya berikan. Itu belum bir. Karena bir adalah memberikan 2 yang baru tadi, yang kita cinta, namanya ala hubbi. Ala hubbi. Oh, itu top. Ini tidak akan mungkin kalau kita perhatikan, orang tidak akan pernah mungkin melakukan amal perbuatan praktis, ya, praktikal semacam ini kalau dia tidak punya fondasi yang kokoh. Yang fondasinya juga bir, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat. Ya, tidak mungkin. Ya.
Contoh saya tanyalah, contohnya saya punya baju 10, ya, terus saya diberi baju baru 2, kira-kira apa alasan saya memberikan baju baru 2 yang baru saya dapatkan? Kalau saya tidak percaya sama Allah, kalau saya tidak percaya sama yaumul akhir, saya tidak percaya sama malaikat yang mencatat amal, saya tidak percaya dengan kebajikan yang tertulis di dalam kitab suci, tentu saya tidak akan melakukannya. Kata dia, that's stupid ideas. Kasih baju yang agak lama lah, dia masih bagus. Yang baru, keep it for yourself. Ya, kira-kira begitu argumentasinya. Jadi, kenapa ada kaitan antara inner sama outer itu begitu maksudnya. Kita akan melihat kesolehan orang-orang itu bersumber dari iman yang sangat kokoh. Iman yang sangat kokoh ini. Ya, yang disebut Al-Quran dengan amana billah, bil yaumil akhir, wal malaika, wal kitab, wan nabi. Karena itu lihat, ayat ini diawali dari outer dulu. Ya, laisal bir, bukanlah kebajikan yang tertinggi. Kamu menghadapkan wajahmu ke timur sama barat. Kenapa? Ini outer. Outer itu tidak ada artinya kalau dia tidak punya inner. Ya, toh? Tidak punya inner. Sama lah kalau tidak percaya seorang laki-laki yang menipu istrinya, padahal dia tidak cinta sama sekali, tapi tiap hari dia kasih coklat, rose, dan segala macamnya. After 1 year, dia tahu sesungguhnya suaminya punya another woman misalnya. Maka tidak ada artinya itu. Bukan, dia tidak akan melihat lagi uang, coklat, rose sebagai albir. Kenapa? Karena semua yang ini, ya, yang praktikal ini tidak muncul dari inner beauty, tidak muncul dari hati yang baik. Karena itu Allah ngasih dulu, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Ya, bukanlah kebajikan kamu menghadapkan wajahmu, ya, ke timur atau ke barat, walakinnal birra. Nah, yang kayak begini namanya adatul hasr. Berarti tidak bisa ndak kalau mau tahu albir itu hanya ini definisinya, begitu. Karena ada laisa, kemudian dikasih lakin untuk nunjukin ini saja, ini dieksklusifkan oleh Allah SWT. Yang dimaksud bir itu harus berasal dari fondasi yang baik. Ini juga yang harus kita lihat ya. Ada orang misalnya boleh jadi dia bangun masjid misalnya, atau hebat sekali lah amal praktikalnya. Tapi di mata Allah belum tentu dia menjadi albir. Kenapa? Karena dia tidak bersumber dari man amana billah wal yaumil akhir wal kitabi wan nabiyyin. Karena itu yang akan membuat istimewa. Istimewa seperti amalnya Abu Bakar dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang harus kita sadari kenapa ada orang yang dianggap sebagai albar, ya, atau abror atau baroroh tadi, ya, masya Allah. Gambarnya dalam Al-Quran, masya Allah, ya, inna kitabal abrara nanti, ya, masya Allah, lafi na'im alal araik yang durun ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im yusqawna min rahikim makhtum, masya Allah, indahnya orang-orang abror, orang-orang abror. Oke. Contoh yang pertama, atal mal ala hubbihi. Diberikan ke siapa? Ke sanak kerabatnya, anak yatim, miskin, ibnu sabil, sa'ilin, wafir riqab, baru aqamas shalah, ataz zakah, mufuna bi ahdihim. Kalau kita perhatikan ya, dimensi pertama justru adalah kepada orang lain. Menarik kalau kita pikirkan. Jadi, kalau kita perhatikan fondasinya untuk inner beauty-nya, ya, inner aspeknya itu semuanya tentu saja adalah faith, ya, kepada Allah SWT. Tapi manifestasi yang pertama, dugaan saya, itu kan mestinya aqamas shalah dulu, toh. Haknya Allah dulu lah kebaikannya. Tapi enggak, justru kepada yang jauh lebih membutuhkan, kepada manusia. Makanya kalau kita ini melihat orang yang soleh, itu yang paling kelihatan sekali sebenarnya adalah apa? Kesolehan sosialnya, yang paling kelihatan. Ya, selain tentu saja kesolehan ritualnya pasti baik. Tapi perhatikan, kalimatnya bukan begini, man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, terus wa aqamas shalah. Baru misalnya wa ataz zakah, wa atal mal, bukan begitu. Perhatikan ya, memberikan harta di sini
Ada atal mal, ada atas zakah. Untuk nunjukin apa? Yang atas zakah obligatory. Yang atal mal voluntarily. Kalau sesuatu yang obligatory, good, tapi ya memang harus dilaksanakan. Tapi kalau yang voluntarily, ini yang butuh ekstra. Apalagi sudah voluntarily, dia senang dengan itu, ala hubbihi. Masya Allah ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Sampai Allah itu, kalau kita lihat gambarannya, manifestasinya itu ini, karena itulah potensi iman yang paling konkret. Karena ini butuh dua-duanya. Atal mal ala hubbi. Ini tidak wajib kok. Ya, yang kedua, saya suka kok ada perlawanan dengan ego. Kan itu nilainya lebih tinggi kalau kita lihat urutannya. Baru aqamas shalah, baru atas zakat, ngasih zakat, mufuna bi ahdihim. Ini juga penting. Itu ciri orang albir, orang albar, abror ya, ciri al-abror. Mufuna bi ahdihim. Orang yang selalu memenuhi janji-janjinya idza ahadu, apabila dia berjanji. Ini social relationship. Ya. Karena itu orang yang wafa, ya, orang yang selalu memenuhi kalau dia berjanji. Ini bukan hanya persoalan agama, juga persoalan sosial. Kita berjanji satu sama lain. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Baru setelah itu lihat yang ke dalam sekarang. Wasabirina fil ba'sa wadh-dharra wa hinal ba's, seperti masa sekarang ya. Orang yang sabar dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan perang dan segala macam. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Lihat karikannya. Mereka itu adalah orang yang benar, yang jujur, yang benar imannya, dan mereka orang muttaqi. Masya Allah. Ya. Itu dari Al-Bir. Sekarang kita lihat ya, perhatikan. Orang yang abror di Al-Baqarah aja, perilakunya semacam ini. Kita perlihatkan. Imannya kuat. Dia ngasih yang paling dia cintai. Ya, dia menegakkan sholat. Dia ngasih zakat. Janjinya dipenuhi. Sekarang bayangkan. Itu siapa? Al-abror, manusia. Sekarang kita renungkan. Kalau Allah yang jadi Al-Bar, terus bagaimana perlakuan Allah kepada kita? Masya Allah. Itu disebut dengan innahu huwal barrur rahim tadi itu. Sekarang kita lihat, kita ini katakanlah, asumsikanlah, kita yang al-abrar. Maka lihat, sikap kita itu. Kita memberikan harta yang paling kita cintai. Ya, atas nama Allah, ucapan kita jujur, kita tidak pernah menjadi, kita sabar, gentle kita, kind kita. Masya Allah. Bayangkan, dari ini semuanya itu adalah bentuk dari perilaku manusia yang mencapai derajat al-abrar. Sekarang bayangin, bagaimana lagi jika Allah al-bar, ya, memberikan perhatiannya kepada kita, membalas kebaikannya kepada kita, memenuhi janjinya kepada kita. Itu tidak bisa terbayangkan. Tidak bisa terbayangkan. Karena itu kalimatnya di surat At-Tur tadi, innahu huwal barrur rahim. Setelah dia mengamati, itu kan setelah dia masuk surga, duduk bertemu dengan suaminya, bertemu dengan istrinya, bertemu dengan anaknya, duduk di sofa, menikmati semua kenikmatan yang diberikan, dan dia ingat, ya Allah, Engkau al-barrur rahim. Itu maksudnya. Masya Allah ya. Semoga kita kelak dikumpulkan oleh Allah di dalam jannahnya bersama keluarga kita. Amin Allahumma amin. Misalnya Al-Quran juga menggunakan kata bir, misalnya yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Ya, misalnya Al-Quran juga menggunakan kata bir, ini laki-laki ya, untuk manusia ya. Ini kebesaran. Oke. Misalnya Al-Quran di ayat ini yas'alunaka, mereka bertanya tentang al-ahillah. Al-ahillah, hilal. Sebenarnya mereka bertanya tentang perubahan dari rembulan yang mengecil, dari kecil membesar, dari membesar mengecil lagi. Ya. Al-Quran kemudian menyatakan dia mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhriya. Bukanlah kewajiban kebajikan memasuki rumah dari belakang. Walakinnal birra man ittaqa.
Karena dulu ini berkenaan dengan tradisi orang zaman dahulu. Ya, kalau masuki rumah dari belakang. Ya, ini dianggap sebuah kebaikan. Bukan itu. Kebaikan itu adalah manittaqwa, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu singkatnya ya, itu makna albir aja, tidak terlalu penting. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sama, ayat ini berkenaan dengan sahabat Nabi yang memberikan yang terbaik. Ada yang menyatakan ke Abu Dahdah, seperti yang pernah dulu kita diskusikan, saya tidak mengulang lagi ya. Tapi untuk hanya menggambarkan albir itu kebajikan yang amat sangat baik sekali, yang puncak dan banyak sekali. Ya. Nah, untuk kita memahami makna albarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Maidah misalnya, tidak perlu kayaknya ini dah. Sama wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa misalnya. Ta'awun, kita disuruh saling tolong menolong. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Loh, mana ini? Oke, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, suruh saling tolong menolong, muawanah atas kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini sudah sering ya, kita tidak usah bahas. Atau ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal 'udwan wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa. Tanajaw punya private consultation. Jadi kita sebagai sebuah ummah atau sebagai komunitas, kalau misalnya kita punya isu tertentu, kemudian kita diskusikan bersama-sama, terus kita ambil decision, ya, we draw conclusion, terus diambil keputusan bersama yang mengikat ke semua member. Setelah selesai, ada 1-2 orang ngumpul lagi membicarakan. Actually, saya tidak setuju dengan pendapat Kak tadi yang sudah diputuskan. Sebenarnya gini. Nah, itu namanya najwa. Namanya najwa, secret talk, secret consultation, namanya najwa. Karena itu cinta yang secret, yang khusus dimiliki seseorang, namanya juga najwa. Namanya secret love, itu juga najwa. Seperti putrinya Pak Quraish Shihab, Najwa Shihab, ya, secret love. Oke. Hanya dia yang tahu ya namanya. Tapi najwa maknanya sebenarnya adalah secret consultation atau secret talk. Nah, kata Allah, tidak boleh tanajau. Kalau kamu mau bikin secret begitu itu, bikinlah najwa yang didasarkan atas birri wat taqwa. Birri wat taqwa. Itu wattaqullah alladzi ilaihi tuhsyarun. Oke. Singkatnya, dari ayat ini kita melihat bahwa apa yang bisa kita ambil, lihat, yang pertama, Rasulullah SAW melawankan kata bir dengan kata itsm. Ya. Kita cari hadisnya sebentar ya. Hadis albir dan dosa. Coba ada enggak? Al-ithmu ma haka fi sadrik. Nah, untuk dapat. Oke. 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 Rasulullah SAW menyatakan al-birru husnul khuluq. Al-bir atau kebajikan adalah good morality atau apa ya, akhlak yang baik. Sementara dosa, definisinya Nabi Muhammad SAW adalah mahaka fi sodri, apa yang menggundahkan, mengguncangkan hatimu, yang tidak membuat tumak ninah di dalam hati, namanya dosa. Jadi dosa itu deteksinya menurut hadis riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, mahaka fi sodrik, sesuatu yang menggelisahkan hati. Wakat nomor 1 cirinya gelisahkan hati, nggak bikin tenang. Pokoknya ini benar apa enggak ya, tapi kayaknya pokoknya enggak tenang, itu indikasi sin. Yang kedua, wakarihta, dan kamu enggak suka
Ayyattali'a alaihin nas. Orang tahu. Kamu tidak suka ditampakkan kepada manusia. Kamu tidak suka orang lain tahu. Itu namanya dosa. Namanya dosa. Corruption. Siapa orang yang tahu? Ya, ketangkap oleh petugas rasuah. Ya. Pasti tidak ada yang suka. Ya. Orang semua dosa itu begitu. Orang berbohong, ya, gelisahkan hati, dan dia tidak suka kalau orang tahu kalau dia berbohong. Benar ya? Pembohong itu nggak suka kepada orang yang membohongi dia. Padahal dia juga pembohong. Ini kan menarik ya. Dan pembohong itu juga nggak suka diketahui kalau dia sedang berbohong. Itu karena dosa. Karena dosa. Itu yang disebut dengan istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada dirimu, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sebenarnya deteksi awal kalau hati kita itu baik, sebenarnya kita bisa mendeteksi ini salah atau dosa. Ini benar atau salah. Itu bisa kedeteksi gitu. Karena semua yang kebahagiaan, semua yang benar itu tumakninah. Di hadis yang lain sebenarnya ada kalimat wal birru, apa saja yang membuat hati tenang. Ya, misalnya di tempat yang lain, ya, di hadis yang lain untuk nunjukin bahwa dosa itu memang menggelisahkan hati dan membuat orang tidak suka untuk dilihat. Ya, kalau di sini lihat al-itham is what fluctuates in your chest. And you would hate that the people discovered it about you. Tidak suka. Fluctuate in your chest. Naik turun. Ya. Dakdikduk, kata orang Indonesia itu dakdikduk. Oke. Sekarang kita lihat apa yang bisa kita hikmai atau kita tadabburi dari nama ini. Yang pertama, take care of your iman. Take care of your iman. Karena sekali lagi bahwa kebaikan itu punya dua aspek tadi itu. Ya, itu yang harus kita lihat, bahwa iman segala-galanya yang menentukan kebaikan dari amal yang kita lakukan. Karena nanti tidak ada gunanya, betapapun amal baik yang kita lakukan, tapi kalau dia tidak bersumber dari kebaikan yang ada di dalam diri, yaitu iman, semuanya tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Oke. Yang kedua, spend on charity. Ya, karena ciri paling dasar dari albir, kalau kita ini mengimani Allah sebagai Al-Bar adalah kita punya empati, punya simpati, caring pribadinya. Sampai pada batas, hatta sesuatu yang kita butuhkan, kita kasih. Ada kisah menarik di pondok, di tempat saya di Pasuruan. Ya. Ada anak namanya Fatim. Fatim ini putri dari seseorang yang pekerjaannya menjadi tukang sapu di sekolah atau di high school, tapi belum government, jadi private, ya berapalah gajinya, I think less than, nggak tahu saya, mungkin less than 3,000 ringgit mungkin, atau 2.000 dalam satu bulan, atau mungkin 1.000 ringgit, Allah alam saya tidak tahu lah, yang jelas sedikit sekali duitnya. Lah di pondok di tempat kami itu kita silahkan kalau yang makan di kantin kita fasilitasi, jadi dengan hanya membayar 4.000 kayaknya, 4.000 satu ringgit, satu kali makan 1 ringgit ya. Memang dibikin begitu murahnya agar bisa survive. Singkat cerita, Fatin ini dari pagi dia tidak ikut karena orang tuanya biasanya membawa makanan ke pondok, ya, ke pesantren untuk buat makannya dia. Pagi ternyata tidak ada, orang tuanya tidak datang. Tapi Fatin ini tidak ngomong sama pengurus pondok. Jadi tidak ada temannya yang tahu kalau Fatin belum makan. Pagi nggak ada, siang nggak ada, malam biasanya ba'da maghrib anak-anak makan malam, ini juga nggak ada. Nah, Fatin itu lemes, dikira sakit. Tidak tahu kalau dia belum makan. Kira-kira menjelang Isya sudah ayahnya baru datang dengan membawa makanan. Kita marahi, ternyata ceritanya menarik. Hari itu di rumahnya nggak ada sama sekali duit. Dia mau menggoreng tempe tapi tidak ada oil, sehingga dia tidak bisa ngasih makan sama anaknya. Masya Allah ya. Sampai kemudian di sore hari itu ada neighbor yang membutuhkan bantuan dia. Saya untuk lifting apalah, saya tidak tahu, untuk membantu ke truk.
Singkat ceritanya, habis dia membantu, dia dikasih uang oleh siapa tetangganya tadi itu sebesar 50.000 rupiah. Ya, 50.000 rupiah. Saya katakanlah, saya tidak tahu berapalah, 10 ringgit atau 20 ringgit, saya tidak tahu, segitulah. Sehingga kemudian karena sudah dapat duit, baru dia beri oil, dan sekarang dia bikin masakan, istrinya memasak, dan kemudian barulah pergi ke pondok untuk ngasih makan putrinya. Ya, menarik kalau kita pikirkan. Masih ada, kita ini masih, Allah, kalau kita mikirkan ada sekian banyak orang yang masih susah untuk hanya makan saja. Ya, barely survive untuk bisa makan. Dan kita ini kalau mengaku menjadi orang yang terinspirasi atau kita mau hidup dengan asma Allah Al-Bar, renungkan itu. Spend on charity. Allah memberikan kita kemudahan untuk mencari rezeki bukan tanpa alasan. Pasti karena ada alasan-alasan yang lain. Misalnya seperti spend on charity. Kalau kita menjadi begitu, kitalah yang layak untuk mendapatkan albir, ya, dan seterusnya. Yang ketiga, purify yourself to prayer and zakah. Ya, karena prayer itu mensucikan apa yang ada di dalam, zakah mensucikan harta yang kita miliki, dan dua itu akan memperbaiki inner sama outer kita. Ya, oke. Yang keempat, keep your promise and speak and act upon the truth. Yang tadi, jangan banyak ngomong, karena seperti Al-Bararah tadi, banyak ngomong tapi tidak jelas, ngomong dengan memantik kemarahan. Keep your promises, itu yang penting juga, karena itu bagian dari makna awal dari kata albir atau albar, yaitu as-sidqu. Ya, as-sidqu itu jujur, benar. Bukti dari kebenaran apa? Keep your promises. Ya, speak the truth and act upon the truth. Itu yang juga harus kita pikirkan berkenaan dengan albir. Dengan albir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan di surah Al-Baqarah, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Oke, terus 5, sabar. Yang sabar, ini makna dari Al-Baqarah tadi ya. Wasabirina fil ba'sa, in poverty, in hardship, battle, semuanya kita treat your parent and children well. Ini kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, jadi aplikasi dari pemaknaan atau tadabbur kita terhadap asma Allah Al-Bar adalah kita menjadi pribadi yang birrul walidain. Kita mulai sekarang berbuat baik kepada orang tua kita. Lakukan yang paling terbaik untuk kedua orang tua kita. Dan juga kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena kalau kita berbuat baik kepada anak-anak kita, nanti anak-anak kita juga akan berbuat baik kepada kita. Ya, birru abna'akum tabirrukum, birru aba'akum tabirrukum abna'akum, kata Rasulullah SAW. Ya, berbuat birlah kepada orang tuamu, karena nanti anak-anakmu akan juga berbuat baik kepada bapaknya. Oke. Itu apalagi ya? Tidak keburu-buru. Ini juga bagian dari kebaikan ya, karena ciri dari setan itu, sesuatu yang dari setan adalah terburu-buru. Jadi kalau orang yang baik itu selalu di pertengahan ya. Don't be hasty. Yang terakhir al-bar, itu yang terakhir ya. Mintalah kepada Allah al-bar ya, agar kita ini diberikan petunjuk oleh Allah, kemudian oleh Allah untuk melakukan albir, melakukan semua kebaikan. Ya. Ini masih yang albir, kita masih punya 2 lagi. Jadi ada yang ini untuk al-qahar, yang ini untuk al-latif, tapi kayaknya sudah terlalu malam, jadi saya cukupkan dulu untuk al-bar. Nanti hari Kamis insya Allah kita lanjutkan yang 2 lagi, yang al-qahar dengan yang al-latif. Saya tidak tahu, saya juga ngirimin Kak Ha yang yang Al-Quran. Sebenarnya ini karena berkenaan dengan
dengan Maulid Nabi sebenarnya. Jadi salah satu poin saya mungkin sedikit saja ya. Jadi Allah itu Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kita ini diwarisi Alkitab ya. Jadi kan kalau kita berpikir bahwa kita ini hanya menjadi ahli waris kalau yang memiliki meninggal dunia. Ya. Misalnya ahli waris, kalau orang tua kita meninggal dunia, kita menjadi ahli waris. Ya. Maka tentu saja yang dimaksud meskipun makna pertama pewaris ini adalah para anbiya, tapi makna keduanya adalah kepada umatnya. Nabi Musa dikasih Taurat, Nabi Musa meninggal dunia, pewarisnya adalah the Jewish community. Nabi Isa dapat Injil, begitu Nabi Isa meninggal dunia, pewarisnya adalah people of the book, Bani Israel. Nah, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, siapa pewarisnya? Kita. Yang menarik, kalimatnya itu dipakai di dalam Al-Quranul Karim dengan kalimat yang menarik, karena menggunakan kalimat alladzina astafainahu min ibadina. Orang-orang yang kami pilih ya dari hamba-hambaku. Ini spesial. Yang pertama berarti bahwa kita ini dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quranul Karim. Itu satu kehormatan. Ya. Masya Allah ya, dikasih kesempatan untuk mewarisi Al-Quranul Karim. Satu, kita sudah diklaim menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu sangat keren sekali. Yang kedua, kita dipilih karena kita punya potensi yang baik berkenaan dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim. Dan harus diingat, tidak ada peninggalan Nabi yang paling besar melebihi Al-Qur'anul Karim. Karena Rasulullah SAW menyatakan, taraktu fikum amroin, aku tinggalkan buat kalian dua hal. Ya, intamasaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu sama sekali tidak akan pernah tersesat. Yang pertama apa? Kitabullah, Al-Quranul Karim. Nah, kita ini kan di bulan Maulid, salah satu hal yang penting untuk kita renungkan adalah apa yang kita lakukan terhadap peninggalan Rasulullah SAW. Padahal kita ini adalah pewarisnya. Masya Allah. Nah, yang menarik di dalam Al-Quran yang saya sharingkan ke KH itu, kita terpecah menjadi tiga karakter kita di dalam mewarisi Al-Quranul Karim. Satu disebut sebagai zalimun li nafsih, yang kedua disebut dengan muqtasid, yang ketiga disebut dengan sabiqun bil khairati biidznillah. Tetapi yang menarik, tiga-tiganya ini masih, jadi gini ya, saya mulai dari yang menggembirakan dulu, yang positif dulu. Yang positifnya adalah kata Rasulullah SAW, kulluhum fil jannah. Kulluhum fil jannah. Oke. Kenapa? Karena pembagian terhadap warisan itu, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, warisan Al-Quran itu sebenarnya ada 4. 3 plus 1. Yang 3 itu semuanya di surga, yaitu 1 adalah zalimun li nafsi. Yang kedua adalah muqtasid. Yang ketiga adalah sabiqun bil khairat biidznillah. Sabiqun bil khairat biidznillah. Nah, terus yang satu lagi namanya di surah Al-Furqan, kalau saya tidak keliru ya, di surat Al-Furqan, yauma ya'abdudz zalim. Ya, ini yang menjadikan Quran sebagai sesuatu yang dia tinggalkan. Kitaban mahjura. Kitaban mahjur, sebagai kitab yang dia berhijrah darinya, yang dia tinggalkan. Jadi ini yang ke neraka. Ini yang ke neraka. Ini yang ke neraka. Oke. Jadi kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, sikap umat Islam ya terhadap warisan Al-Quranul Karim itu terpetakan menjadi 4. Yang 3, zalimun li nafsih, muqtasid, sabiqun bil khairat, itu saya nggak tahu di sini ada enggak ya, di mana saya naruhnya. Saya ini pelupa orangnya.
Google Slide. Kayaknya ini deh. Oke. Oh, bukan ya. Sorry, Kak. Doktor, tentang 3 perkara tadi tu ke? Iya, bukan Surah, ini. doktor cari surah ke apa? Kayaknya ini kayaknya. Oke, ini. Oke, jadi saya ini kasih ke Kak H sebenarnya. Oke. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada 3 pembagiannya, tapi tiga-tiganya semuanya ada di surga. Ya, tiga-tiganya semuanya ada di surga, meskipun jelek yang pertama. Ya, jadi kalau kita perhatikan waktu dulu kita bahas yang dzalimun nafsi, muqtasid, ya itu pemetaannya adalah kalau kita perhatikan kata Rasulullah SAW, mereka semuanya masih di surga, ya karena terlepas ya, misalnya begini, ketika Aisyah Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang zalimun nafsi, yang sabiqun bil khairat nanti masuk surga tanpa hisab. Ya muqtasid masuk surga tapi yuhasabu hisab yasirah. Ya, persis seperti gambaran di surat Al-Insyiqaq ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisabai yasirah. Itu yang muqtasid. Sementara yang zalimun nafsih nanti dia harus tahan dulu. Lama tahan dulu. Meskipun nanti juga akan diampuni oleh Allah SWT dan in the end masuk surganya Allah SWT. Ya. Itu maksudnya. Cuman bedanya adalah yang zalimun nafsi ini ada juga yang menafsiri sebagai shaghair, ya, pelaku dosa kecil, tapi tetap tiga-tiganya masuk surga. Tiga-tiganya tetap masuk surga. Itu senengnya begitu. Tapi kalau kita pilih misalnya ya pendapatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyatakan sabiq itu pemenang. Muqtasid nanti dia juga dia selamat. Sementara zalimun nafsi diampuni oleh Allah SWT. Tapi kalau kita pilih yang tadi, dia harus menunggu lama yang zalimun nafsi ini. Menunggu lama dalam penantian hisab dan segala macamnya lah, sampai kemudian dia diampuni oleh Allah SWT dan masuk surga. Maksud saya begini ya, kalau kita pikirkan perjalanan hidup kita itu kan katakanlah dimulai dari alam ruh, pindah lagi ke alam rahim. Mana tadi? Ada, oke, tak tahu dah. Kayaknya benar. Oke, sini. Kalau kita perhatikan, kita pertama di alam ruh, ya. Terus pindah ke alam rahim, pindah ke alam dunia, sebentar lagi pindah ke alam barzah, dan seterusnya. Oke, sampai akhirnya ke surga atau neraka, final destination. Oke. Jadi kalau kita perhatikan, hidup kita ini sebenarnya kan sedang dalam journey. Oke. Dan setiap journey itu memiliki waktu yang berbeda-beda. Di alam ruh berapa lama kita, rahim, 9 months kita, di dunia berapa lama kita. Oke, pertanyaan saya adalah, sebenarnya hidup di dunia itu adalah periode yang sebenarnya relatif pendek dibanding di stage-stage sebelum atau sesudahnya. Misalnya, berapa lama kita berada di alam ruh? Oke, kecuali rahimnya, rahim yang paling terkecil memang, tapi dunia kalau kita bandingin dengan alam ruh atau barzah, mungkin masih lebih singkat hidup kita di dunia. Apalagi kalau nanti kita bandingkan dengan mahsyar, kita bandingkan dengan hisab, kita bandingkan dengan mizan, kita bandingkan dengan sirat. Nah, pertanyaan saya begini. Kita kadang-kadang begitu melihat pemetaan jadi 3 ini, ya, zalimun nafsi, muqtasid, sabiqum bil khairat, kita merasa yang penting kan in the end, finally, we going to Jannah, Ustaz. Oke, pertanyaan saya, adakah orang yang siap untuk menjalani hidup di dunia yang saya katakanlah kita ini hidup hanya mungkin 80 tahun lah atau 70 tahun. Menderita terus 80 tahun? No, kita tidak pernah berpikir
hatta, ya apa susahnya orang hidup di dunia sejak lahir sampai mati dia sedih terus. Tidak mungkin, kita tidak bisa membayangkan itu. Nah, kalau kita tidak bisa membayangkan hidup di dunia yang menderita selama kita hidup, bagaimana mungkin ada orang yang merasa bahwa tidak apa-apa lah, yang penting in the end saya masuk surga. Memangnya dia tahan 50.000 tahun di mahsyar dalam keadaan susah. Memangnya dia tahan waktu dihisab. Memangnya dia tahan waktu di sirat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu maksud saya. Jadi, meskipun zalimun li nafsi ini masuk surga, in the end, tapi janganlah kita punya keinginan sama sekali untuk menjadi zalimun li nafsi. Setidaknya kita menjadi muqtasid. Ya, apalagi kalau kita menjadi ini. Ya, kitaban mahjura terhadap Al-Qur'anul Karim. Itu poinnya untuk sebagai tambahan bahwa bahwa memang tadabbur kita terhadap Al-Qur'an harus melahirkan kesadaran kita agar kita benar-benar menjadi sabiqun bil khairat, ya. Dan usaha kita untuk semakin banyak memupuk kebajikan sebagaimana kita terinspirasi dari tadabbur kita akan asma Allah al-Bar. Demikian mungkin Atiqah yang bisa saya sharingkan untuk malam hari ini. Sorry, jadi saya kepikiran baru kapan tadi habis asyar kayaknya perlu deh al-Bar. Karena sebenarnya slide-nya yang ready itu Al-Qahar dan Al-Latif. Saya selalu begitu. Meskipun saya prepare Qahar Al-Latif, tiba-tiba yang dipikirin Al-Bar, nggak jadi Al-Qahar Al-Latif. Ya. I don't know. Jadi, makanya saya kurang persiapan dengan baik, tapi semogalah cukup mewakili. Tapi yang jelas, makna paling sentral dari kata bar ada 4 tadi itu. Kebenaran, daratan, tumbuhan, suara. Tapi kalau mau disingkat lagi, makna bar adalah keluasan di dalam kebaikan. Bisa dalam kebaikan, bisa dalam daratan, bisa dalam makanan, bisa dalam suara. Dan kalau itu dikaitkan kepada Allah, maka dialah Allah yang benar di dalam janji-janjinya, dialah Allah yang amat sangat banyak kebaikannya kepada hambanya, dan seterusnya. Demikian mungkin, terima kasih. Kayaknya tidak ada pertanyaan ini kayaknya ya. Saya tidak tahu, saya serahkan kepada Atiqah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran Dr. Muhammad atas sesi malam ni, Masya Allah, berkenaan dengan Albir. Dan doktor, sebenarnya bila doktor share tu, saya terus mengimbau sesi waktu Ramadan, doktor first discuss surah Al-Baqarah 177 itu. Yeah. Dan kedua, itu yang pertama. Yang keduanya, bagaimana saya sudah lupa bahkan. Masya Allah, satu. Yang keduanya, kami baru discuss petang tadi, doktor, surah Al-Hadid, ayat pilihan surah Al-Hadid, tentang tentang infakkanlah apa yang dirizkikan kepadamu, surah Al-Hadid, dan juga berilah kepada orang pinjaman yang terbaik. Dan bagaimana hari ini doktor telah bagi saya sendirilah menambahkan pencerahan-pencerahan terhadap konsep albir itu sendiri. Yang pertama, dan bagaimana dalam surah Al-Tur tu even membawa perbezaan yang saya kira sangat jelas antara bagaimana manusia itu melakukan kebaikan, iaitu orang abrar itu iman yang paling kuat, memberi yang paling baik, memberi yang paling baik, gentle kindness, dan above all, Allah itu adalah innahu huwal barrur rahim. Dan Masya Allah, dengan pendetilan surah At-Tur tadi itu, kita discuss albir, tapi kita dapat tadabbur sekali saya kira sahabat-sahabat surah At-Tur, sedikit surah At-Tur, Masya Allah. So, Alhamdulillah, 41 orang bersama kita malam ni, doktor. Kalau dekat Malaysia sekarang ni dah pukul 10 minit malam. Mungkin doktor boleh ke kalau kita raikan satu soalan ke macam mana, doktor? Terserah Kak Ha saja. Faham? Dia nak lagi satu soalan. Tak ada ngantuk. Ada satu refleksi. Okay, good. Semuanya kat sini yang saya ternampak, saya bacakan mungkin doktor boleh just short comment ke. Ada Kak Alisa tanya,
terlihat beberapa ayat Al-Quran mengaitkan albir dan taqwa. Adakah bermaksud ciri-ciri orang yang bertakwa itu albir, kebaikan yang melimpah ruah? Ya. Uniknya Al-Quran itu dia memang selalu tidak memberikan generalisasi baik terhadap kebaikan dan keburukan. Karena Musa itu bagian dari apresiasi yang sangat detail dari Allah Subhanahu wa taala. Muttaqin memang kalimat yang bisa bermakna general untuk merujuk kepada semua orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam kata muttaqin itu kemudian masih terspesifikasi berdasarkan kedekatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu misalnya muncul kata muqarrabun, muncul kata al-abrar, muncul kata misalnya di dalam Al-Qur'an misalnya ya. Meskipun semuanya masuk kategori muttaqin, kalau kita kasih frame yang besar, muttaqin itu framing yang besarnya. Tetapi kalau kita perhatikan kata abrar kalau mau dibandingkan dengan muqarrabun, pemakaiannya dalam Al-Qur'an lebih tinggi muqarrabun. Ya, lebih tinggi as-sabiqun. Ya. Karena abrar itu di dalam misalnya surat Al-Insan, dia posisinya masih kalah dengan muqarrabun, dengan as-sabiqun. Jadi padahal kalau kita perhatikan al-abrar itu sudah sedemikian kerennya, sudah sedemikian hebatnya. Ya. Tetapi ternyata kita dibawa kepada konsep yang jauh lebih keren lagi namanya as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, sebagaimana tadi pembagian kita di surah Fatir misalnya tentang apresiasi orang terhadap Al-Qur'anul Karim juga menggunakan istilah sabiqun bil khairat. Jadi sama-sama albir itu orang yang melakukan kebajikan yang sangat banyak, tapi di sini menggunakan kalimat sabiqun bil khairat biidznillah. Ya, orang yang paling pertama, paling dahulu, dia pemenang dalam urusan berbagai macam kebaikan. Dia dibentuk jamak kalimatnya bil khairat misalnya. Khairat itu berarti ada sekian banyak pilihan. Kalau khair itu dari kata ikhtiar, ada pilihan kebaikan. Dan dia memilih yang paling terbaik. Nah, itu kan menarik kalimatnya. Juga sabiqun sebenarnya. Dalamnya sebenarnya mirip dengan al-abrar. Tapi konsep yang dipakai oleh Al-Quran adalah as-sabiqun. Karena dia yang paling menang. Dia yang menjadi pemenang. Wallahu a'lam, itu cukup menarik juga untuk melihat karena memang Al-Quran kalau saya percaya ini bagian dari moral development di dalam Al-Quranul Karim. Saya kasih contoh yang saya janjikan mungkin insya Allah nggak tahu. Nanti kalau waktu kita tadabbur Al-Hijr, kok Al-Hijr? Al-Hijr kan ya? Al-Hasyr atau Al-Hijr? Al-Hijr. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail. Tapi saya hanya ingin, iya Kak? Al-Hash. Al-Hasyr ya? Ya, Al-Hijr udah habis. Lupa saya sudah nggak ingat saya. Oke. Tapi saya ingat yang di surat Al-Qalam, coba perhatikan ya. Ini juga sebenarnya moral development kalau kita perhatikan. Jadi baik kebaikan atau keburukan itu berlapis, bertingkat gitu. Makin baik, makin baik, makin baik, makin baik. Sebagaimana keburukan, makin jelek, makin jelek, makin jelek, makin jelek. Misalnya diawali dari mukadzibun misalnya ya. Ini kan yang paling sedikit sekali. Ini kejelekan yang paling kecil sekali. Nanti berubah menjadi hamaz. Habis itu berubah menjadi namaz. Habis itu berubah menjadi manna lil khair kalau bahasanya. Habis itu berubah menjadi mu'tad. Habis itu berubah menjadi udul kata Al-Quran. Jadi udul. Habis itu baru menjadi zani. Oke. Nah, kalau kita pikirkan penggunaan Al-Quran terhadap ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kok ada 8 ya? 1. Hamazim masya'im binami manna'inil khairi mu'tadin atim. Saya lupa. Ada atim di sini. Ada atim. Ini tidak boleh keliru. Atim baru utulin ba'da dzalika zanim. Ini menarik. Mungkin kalau kita familiar dengan konsep-konsep psikologi, apalah
Kolbek teori atau apa. Menurut saya ini menarik untuk dipikirkan, karena ini juga bagian kita mendeteksi keburukan rohani seseorang. Ya, dalam interaksi dengan orang lain. Jadi yang pertama lying. Ya, nanti kalau makin besar dari hamas, mulai nyercah. Nanti kalau ini sering nyalahin, ngungkapin kejelekan orang, namas. Nanti dia mulai nyegah kebaikan. Terus mulai dia tidak peduli aturan. Dan mulai dia asim. Ya, mu'tad ini dimensinya misalnya kalau dia sudah aturan Allah dilabrak, mulai dia aturan yang dibikin manusia udah dilabrak, nanti dia asim, dia akan menjadi sinner. Kalau sudah sinner, lihat, habis sinner maka utulin. Dia tidak punya simpati, tidak punya empati kepada orang, tidak punya human compassion. Masya Allah, ini utul. Dan terakhir dia zanim. Dia sudah useless person. Ini kan menarik. Zanim itu kalau ada sapi, terus yang lehernya sangat panjang, kelewer-kelewer, bahasa Jermannya kelewer-kelewer ya. Jadi kalau di leher itu ada apa yang sangat panjang itu, sehingga menyusahkan kalau untuk disembelih. Nah, itu sesuatu yang tidak berguna, useless part. Karena itu zanim. Nah, ini menarik, nanti kita diskusikan lebih detail, tapi maksud saya, lihat, untuk pergerakan apa namanya the ducks pergerakan spiritualitas, pergerakan hati yang busuk itu juga Quran tidak langsung bikin semuanya the sinners, bukan begitu. Ya, ada mukadzib, ada hamas, dan ini semuanya adalah orang-orangnya itu. Kamu sedang di tahapan mana? Karena itu nanti menarik kalau ini diperiksa satu-satu buat diri kita. Ya, mukadzib, hamas, namas, manna. Karena itu seperti hierarki yang akan terus kesana. Begitu juga kesolehan. Dalam gradasinya macam-macam. Misalnya ada yang pakai muslim, terus mukmin, muksin. Terus, nah itu menarik. Kalau kita pakai semuanya, kira-kira pendulumnya kemana, dari kanan ke kiri, dan segala macamnya, kita bisa memetakan. Ya, jadi benar kalau muttaqin itu kerangka besarnya, semua orang yang takut pada Allah, tapi dari muttaqin di dalamnya ada abror, ada muhsinin, ada macam-macam. Muttaqin saja di Al-Quran kadang menggunakan kata yang lain, ya ada atqa yang jauh lebih tinggi lagi dari muttaqin dan seterusnya. Kira-kira itu. Dokter, bila kita nak bincang yang itu? Ya, waktu hari itu, yang hasyr itu Kak. Okey, alhamdulillah. Insya Allah. Dokter, jangan lupa esok pagi dokter sesi. Ya, semoga tidur ya. Ya, saya tidur. Oke Kak, demikian mungkin malam hari ini. Mohon maaf saya bisa itu yang saya sharingkan. Insya Allah esok pagi kita menyelesaikan yang Al-Qahar sama Al-Latif insya Allah. Demikian dari saya. Terima kasih Atito, Kak Ha, dan rekan-rekan semuanya. Semoga